Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan pembahasan Ulangan pasal 11. Bagian ini berbicara tentang hubungan antara kasih kepada Allah, ketaatan kepada firman-Nya, dan pemeliharaan Tuhan atas umat-Nya. Sepintas bagian ini mungkin terdengar seperti sebuah rumus sederhana. Taat maka diberkati, tidak taat maka dihukum. Namun jika kita membaca seluruh kitab Ulangan dan terang perjanjian baru, kita akan melihat bahwa Musa sedang berbicara lebih dalam daripada sekedar hubungan sebab akibat. Yang Tuhan kehendaki bukanlah sekedar ketaatan lahiriah, tetapi hati yang mengasihi Dia. Musa berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintahku dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Perhatikan urutannya sekali lagi. Bukan taatlah supaya Tuhan mengasihimu, tetapi kasih kepada Tuhan melahirkan ketaatan. Inilah perbedaan antara agama dan Injil. Agama sering berkata, "Berbuatlah supaya Allah menerima kamu." Tetapi Injil berkata, "Karena Allah telah lebih dahulu mengasihimu, maka hiduplah dalam kasih kepadanya." Yesus sendiri berkata, "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita." Seluruh kehidupan Kristen dimulai dari kasih karunia Allah. Kemudian Musa berbicara mengenai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bagi bangsa Israel, hujan bukan sekedar persoalan cuaca. Hujan menentukan kehidupan. Tanpa hujan tidak ada panen. Tanpa panen tidak ada makanan. Melalui hal ini Tuhan sedang mengajarkan satu pelajaran penting. Kehidupan mereka sepenuhnya bergantung kepada Allah. Di Mesir mereka mengandalkan sungai Nil. Di Kanaan mereka harus belajar mengandalkan Tuhan. Saudara, kita pun sering ingin memiliki sungai Nil kita sendiri. Kita ingin hidup yang dapat kita kendalikan, tabungan yang cukup, karir yang pasti, usaha yang stabil, kesehatan yang selalu baik. Semuanya memang baik. Namun kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi yang membuat kita sadar bahwa hidup ini sesungguhnya berada di dalam tangan-Nya. Ketergantungan kepada Allah bukanlah tanda kelemahan. Justru itulah kekuatan orang percaya. Musa lalu memberikan sebuah peringatan. Hati-hatilah supaya jangan hatimu dibujuk. Perhatikan, Musa tidak berkata bahwa penyembahan berhala dimulai dari tangan. Ia berkata bahwa semuanya dimulai dari hati. Sebelum seseorang meninggalkan Tuhan secara lahiriah, biasanya ia telah lebih dahulu menjauh di dalam hatinya. Begitu pula sebaliknya, kebangunan rohani selalu dimulai dari hati. Karena itu, peperangan terbesar orang percaya bukan pertama-tama melawan keadaan di luar. Peperangan terbesar terjadi di dalam hati. Apakah hati kita masih mengasihi Kristus? Apakah Kristus masih menjadi pusat hidup kita? Apakah kita masih menikmati persekutuan dengannya? Pada ayat 18-20, Musa kembali mengulang perintah yang sudah pernah ia sampaikan. "Haruslah kamu menaruh perkataanku ini
dalam hatimu dan dalam jiwamu. Firman Tuhan tidak boleh hanya berada di dalam gulungan kitab. Firman harus masuk ke dalam hati. Firman harus dibicarakan di rumah. Firman harus diajarkan kepada anak-anak. Firman harus mewarnai perjalanan hidup sehari-hari. Mengapa Musa mengulanginya? Karena iman tidak diwariskan secara otomatis. Setiap generasi harus mengenal Tuhan secara pribadi. Orang tua tidak cukup hanya berkata, "Kami percaya kepada Tuhan." Anak-anak harus melihat bagaimana firman itu dijalankan di dalam keluarga. Rumah menjadi sekolah iman yang pertama. Saudara, tantangan gereja masa kini bukan terutama kurangnya informasi Alkitab. Kita memiliki Alkitab digital, podcast, video khotbah, seminar, buku. Yang sering kurang adalah kehidupan yang dibentuk oleh firman itu. Firman diketahui tetapi belum tentu ditaati. Firman didengar tetapi belum tentu dihidupi. Semua yang diajarkan Musa akhirnya menemukan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Yesus bukan hanya mengajarkan firman. Dialah firman yang menjadi manusia. Ia hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Ia mengasihi Bapa dengan segenap hati. Ia menjadi Israel yang sempurna, yang tidak pernah gagal menaati Allah. Kemudian melalui kematian dan kebangkitannya, Ia memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus menulis firman Tuhan bukan lagi pada loh batu, tetapi di dalam hati orang percaya. Inilah janji perjanjian baru. Ketaatan Kristen bukan dihasilkan oleh tekanan dari luar, tetapi oleh hati yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita ingin menaatinya. Semakin kita menikmati kasih-Nya, semakin kita rindu hidup menyenangkan hati-Nya. Renungan hari ini mengajarkan bahwa Allah tidak mencari sekedar kepatuhan lahiriah, tetapi hati yang mengasihi-Nya. Dari hati yang mengasihi Kristus akan lahir kehidupan yang bergantung kepada Allah, dipenuhi firman-Nya, dan terus bertumbuh dalam ketaatan. Ketika firman tinggal di dalam hati kita, seluruh hidup akan dibentuk menjadi kesaksian tentang kasih karunia Tuhan. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita menaati Tuhan karena kewajiban atau karena kita sungguh mengasihi Kristus? Apakah firman Tuhan hanya kita baca atau benar-benar kita simpan dan hidupi setiap hari sehingga mempengaruhi keluarga dan orang-orang di sekitar kita? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami melalui Yesus Kristus. Tanamkan firman-Mu semakin dalam di dalam hati kami. Jangan biarkan hati kami berpaling kepada hal-hal yang menjauhkan kami dari-Mu. Ajarlah kami untuk hidup bergantung kepada-Mu dalam setiap keadaan, dan mampukan kami menjadikan rumah serta kehidupan kami tempat di mana firman-Mu dihormati dan dijalankan. Kiranya kasih kami kepada Kristus semakin bertumbuh setiap hari, sehingga ketaatan kami menjadi ungkapan syukur atas kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.